Halo rekan-rekan Auto 2000, jumpa dengan saya Wicung. Kita akan belajar mengenai improvement. Kenapa sih kita perlu melakukan improvement? Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar pimpinan-pimpinan yang ada di Auto 2000 menyatakan kenapa penting kita melakukan improvement atau mungkin inovasi atau mungkin perbaikan atau mungkin kaizen. Seperti teman-teman tahu bahwa kompetitor kita itu kan selalu berupaya untuk sama dengan kita. Jadi kalau kita tidak melakukan upaya untuk lebih dari yang kemarin, maka kita akan bisa dikejar oleh kompetitor kita. Seperti teman-teman tahu, kompetitor kita itu bukan saja merek otomotif lain, tetapi juga retailer Toyota di luar Auto 2000 adalah kompetitor kita. Dan yang menjadi cukup menantang buat kita karena ada TAM yang selalu mencoba untuk meningkatkan kualitas dealer-dealer Toyota. Hal ini menyebabkan kita di Auto 2000 harus lebih dari dealer-dealer lain. Itu sebabnya kenapa yang namanya kaizen atau improvement itu menjadi penting buat kita. Nah, pada pembelajaran hari ini saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman sekalian mengenai langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan improvement. Sebelum saya masuk ke sana, saya akan mencoba untuk mengingatkan teman-teman mengenai beberapa hal yang kita perlu pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam improvement itu sendiri. Kita punya beberapa tools. Salah satunya adalah 8 step. Ini nanti akan menjadi langkah-langkah yang kita akan ikuti di dalam kita melakukan improvement. Teman-teman pasti sudah terbiasa dengan istilah PDCA. Di mana PDCA adalah kependekan dari plan, do, check, dan action. Nanti kita akan mencoba membahas bagaimana kita melakukan perbaikan dengan mengikuti pola ini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada juga beberapa tools yang harus teman-teman kenali. Saya sebelum masuk ke langkah perbaikan, saya akan mencoba untuk memperkenalkan kepada teman-teman mengenai beberapa tools yang perlu teman-teman pelajari atau kenali. Pertama adalah brainstorming. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata-kata brainstorming. Brainstorming kalau diterjemahkan secara harafiah adalah urun rembuk, seperti itu. Jadi setiap orang yang ada di dalam tim itu diminta untuk menyumbangkan ide. Ada beberapa ketentuan di dalam teman-teman nanti melakukan brainstorming, yaitu pertama, setiap orang itu secara bergiliran diharapkan bisa memberikan ide. Lalu teman yang lain tidak boleh membantah. Artinya dengarkan saja dulu, catat saja dulu, tulis semua ide. Jadi misalkan di dalam satu tim teman-teman punya 6 anggota A, B, C, D, E, F. Nah, pada kegiatan brainstorming itu si A boleh mengungkapkan ide apa saja. Jangan ditolak, jangan dikomentari, catat saja semua idenya. Begitu juga si B, si C, si D, dan seterusnya. Apabila bergiliran sudah menyumbangkan ide, maka akan kembali ke A lagi untuk memberikan ide kedua. Demikian seterusnya. Contoh misalkan, kenapa sih kok kita tidak bisa menjual unit seperti yang ditargetkan? Misalkan saya seorang salesman, saya ditargetkan untuk menjual 3 unit, tetapi selama 3 bulan saya nggak pernah bisa menjual 3 unit. Yang ada saya hanya menjual 2 atau 1 unit. Nah, di dalam kelompok ini bisa ditanya masing-masing orang, kenapa sih kamu nggak bisa jualan? Nah, mungkin akan keluar dari si A, ya Pak, gimana ya, karena customernya minta tambahan diskon, sementara policy diskon kita nggak bisa memenuhi apa yang dia minta. Tulis tambahan diskon. Lalu yang bersangkutan begitu dikejar-kejar, akhirnya mereka bilang, nanti dulu deh, saya nggak akan membeli sekarang. Kemudian ditolak leasing, bisa kan seperti itu? Semua sudah oke, segalanya sudah oke, kemudian karena dia mau membeli secara kredit,
ternyata dia ditolak oleh leasing. Tulis saja dulu. Lalu ada juga yang mungkin DP-nya kurang. Dia bilang, waduh Pak, bagaimana ya? DP saya tidak mencukupi seperti minimal persyaratan yang diminta. Maka bisa jadi itu tidak jadi closing. Kemudian ada juga yang mungkin mobil lamanya belum laku, ada kebutuhan lain atau yang lainnya. Nah, namanya brainstorming, ini Anda akan mendapatkan banyak sekali data. Pada waktu Anda mendapatkan begitu banyak data, maka apa langkah berikut yang harus kita lakukan? Yaitu stratifikasi. Nah, stratifikasi itu apa? Stratifikasi adalah mengelompokkan ide-ide sejenis agar nanti kita bisa lebih mudah untuk mengetahui pengelompokannya seperti apa. Nah, ini di sini saya mencoba untuk memberikan ilustrasi agak melompat dibandingkan dengan yang tadi saya berikan contoh di awal, karena ini hanya untuk memudahkan teman-teman sekalian. Misalkan teman-teman itu mendapatkan masalah sekeranjang. Anggap aja ini sekeranjang mangga. Nah, di dalam keranjang ini ada mangga yang matang, ada mangga yang setengah matang, ada mangga mentah, ada mangga busuk. Kemudian secara ukuran, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang namanya stratifikasi, itu nanti teman-teman diminta untuk mengelompokkan masalah-masalah tadi. Kalau misalkan seperti ini kan teman-teman akan banyak sekali. Nah, akhirnya kita harus mengelompokkan. Gimana cara mengelompokkan? Sudah buat kategorisasi saja. Berapa banyak sih mangga yang matang dan besar? Anda tinggal tuliskan aja nanti frekuensinya di sini. Seperti itu. Kenapa ini dibutuhkan? Ini dibutuhkan agar pada waktu nanti teman-teman punya ide perbaikan, itu ide perbaikan yang dekat-dekat bisa dikelompokkan jadi satu. Seperti itu, sehingga nanti tidak terlalu banyak. Saat nanti teman punya ide, idealnya ide-ide yang ada itu tidak lebih dari 7. Sebab kalau lebih dari 7 kita mungkin akan mengalami kesulitan pada waktu nanti akan melakukan perbaikan. Kemudian tools berikut yang teman-teman harus pahami sebelum kita melakukan perbaikan adalah Pareto. Diagram Pareto. Mungkin teman-teman pernah mendengar prinsip Pareto. Nah, prinsip Pareto sebetulnya sering sekali disebut dengan prinsip 20-80. Artinya apa? Pada waktu teman-teman menghadapi satu persoalan, cari mana faktor yang paling penting. Jadi biasanya kalau teman-teman bisa mendapati faktor yang paling penting di situ, itu akan bisa berdampak terhadap hasil cukup signifikan. Karena kalau kita list semua, biasanya yang di bawah-bawah itu tidak terlalu signifikan terhadap hasil. Prinsip Pareto sebetulnya diambil dari istilah Pareto. Jadi waktu itu ada orang di Italia yang diberi tanggung jawab untuk mengkolek pajak. Pada waktu dia diminta untuk mengkolek pajak, rakyat Italia kan banyak waktu itu. Kemudian dia menggunakan satu cara, dia buat list. Dari seluruh orang yang punya kewajiban harus membayar pajak, dia buat list. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dia urut seperti itu, lalu dia bilang, kalau saya harus mengkolek semua, maka waktunya akan banyak sekali. Dia konsentrasi pada 20% orang yang pajaknya tertinggi. Dia kolek terutama yang ini. Ternyata hasilnya itu berdampak terhadap bisa dikoleksi 80% hasil. Itu sebabnya akhirnya prinsip prioritas yang dilakukan oleh Bapak Pareto dulu itu dikenal dengan prinsip Pareto atau 20-80. Itu sekedar info mengenai kenapa kok bisa begitu. Nah, apabila nanti teman-teman menghadapi satu masalah atau teman-teman punya rencana perbaikan atau punya apapun, prinsip Pareto bisa kita pakai. Misalkan ya, teman-teman punya masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensi kejadiannya seperti ini, lalu dampak rupiahnya per kejadian seperti ini. Kita bisa hitung kira-kira total dampak rupiahnya seperti apa. Setelah itu nanti kita bisa bikin diagram. Total harus 100%, kita tinggal lihat mana yang dampaknya paling besar, baru itu yang nanti kita akan coba intervensi. Ini yang disebut dengan prinsip Pareto. Jadi sebelum kita melakukan perbaikan, teman-teman harus memahami ketiga alat sederhana tadi yang nanti akan membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan persoalan secara lebih terstruktur dan sistematis. Oke, sekarang kita masuk ke rencana perbaikannya itu sendiri.
Sebelumnya saya sempat mengatakan kepada teman-teman bahwa kita dalam melakukan perbaikan atau peningkatan hasil kerja mengacu kepada prinsip PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action. Ada satu tools yang bisa membantu kita untuk mengimplementasikan ini, yang dikenal dengan 8 step. Di dalam 8 step itu kurang lebih pembagiannya seperti ini. Jadi kenapa dibuat melingkar? Dibuat melingkar karena yang namanya perbaikan itu tidak boleh berhenti. Jadi teman-teman dalam melakukan perbaikan harus terus bergulir. Jadi setelah teman-teman membuat perencanaan, perencanaannya dilakukan, kemudian hasilnya dicek, kemudian apa rencana berikut. Nah, di fase plan sendiri di dalam 8 step itu ada 4 langkah. Pertama adalah menetapkan tema. Setelah menetapkan tema, menetapkan target, mencari penyebab utama, lalu merencanakan perbaikan, melakukan rencana perbaikan yang sudah dibuat tadi, kemudian mengevaluasi hasil atau memeriksa hasil, lalu membuat standarisasi. Kenapa standarisasi penting? Standarisasi diharapkan itu bisa membuat perlakuan yang seragam, karena kita percaya bahwa kalau prosesnya itu standar, maka hasilnya pasti akan standar. Itu kenapa penting standarisasi. Rencana berikut adalah kita rencanakan apa yang kita akan lakukan berikutnya. Jadi ini terus akan bergulir. Sehingga dengan demikian, apabila teman-teman menerapkan prinsip PDCA, maka yang terjadi adalah kita itu seperti menapaki tangga. Teman-teman harus selalu melakukan proses PDCA yang tidak pernah berhenti. Jadi harus selalu berputar dan arahnya terus naik. Kembali, kenapa harus selalu seperti ini? Seperti teman-teman ketahui, kompetitor kita itu selalu bergerak mengikuti apa yang kita lakukan. Tuntutan customer itu menjadi makin lama makin tinggi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu seperti yang lalu-lalu, yang sering dikatakan oleh manajemen Auto 2000 adalah doing business as usual, maka kita akan bisa dikejar oleh kompetitor dan kemungkinan kita akan ditinggalkan oleh customer kita. Oke, setelah tadi saya menginformasikan kepada teman-teman 3 tools, maka kita akan mencoba untuk masuk lebih detail di 8 step. Pertama adalah kita akan menetapkan tema. Sebelum kita menetapkan tema, maka kita harus tahu dulu apa itu masalah. Mungkin buat beberapa teman, masalah itu cukup abstrak. Agar kita bisa melakukan improvement atau perbaikan, maka kita harus tahu dulu masalah kita itu apa. Dan agar kita bisa melakukan perbaikan tadi, maka masalah ini harus kuantitatif. Ingat teman-teman, harus kuantitatif. Seperti itu. Ada clue pada waktu teman-teman mencoba untuk mengidentifikasi ini masalah atau bukan. Pertama, itu teman-teman coba lihat KPI teman-teman, achievement KPI teman-teman dibandingkan dengan target, itu apakah tercapai 100%? Apabila ini tercapai 100%, maka itu tidak masalah. Tetapi apabila ada di bawah 100%, maka ini akan jadi masalah. Artinya teman-teman bisa memulai perbaikan atau improvement dari sini. Atau teman-teman bisa mengidentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Kata kuncinya keluhan pelanggan. Teman-teman tahu bahwa pelanggan kita itu ada eksternal, end user, atau next process. Jadi kalau ada orang yang berkeluh kesah ke kita atau kita dengar dari orang lain, wah kamu sih hasil kerjanya payah, saya selalu harus melakukan pre-activity dulu sebelum saya bisa mengerjakan hasil kerja saya atau segala macam seperti itu, maka itu bisa dianggap sebagai keluhan. Atau adanya standar baru, bisa jadi seperti teman-teman ketahui, sekarang ini kan dengan adanya e-commerce, dengan adanya era keterbukaan, kita bisa melihat di tempat-tempat lain standar layanan itu macam-macam sekali, dan benchmark kita itu bisa kemana-mana. Kalau kita melihat benchmark kita hanya di lingkungan kita, mungkin seperti itu. Tetapi teman-teman mungkin melihat di luar sana bahwa yang namanya pelayanan terhadap konsumen itu harusnya lebih dari sekedar yang sekarang, misalkan seperti itu.
itu. Kalau teman-teman mengidentifikasi ada standar baru, maka kita bisa anggap ini sebagai masalah. Atau teman-teman sendiri merasa sekarang ini dalam teman-teman bekerja, teman-teman merasa tidak nyaman. Kita bisa jadikan itu juga sebagai masalah. Oke ya. Jadi kalau teman-teman dari sini mendapati ada hal yang disonan atau ya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka itu bisa kita mulai dari situ. Dan kunci yang harus teman-teman perhatikan apabila teman-teman mencoba untuk melakukan perbaikan, maka masalah tadi harus bisa dikuantitatifkan. Selama tidak bisa dikuantitatifkan, maka itu tidak akan bisa diperbaiki. Setelah kita mempelajari beberapa tools yang bisa membantu kita, sekarang kita akan mencoba untuk belajar lebih detail mengenai 8 langkah. Kita akan masuk ke langkah pertama, penetapan tema. Apabila teman-teman Auto 2000 ingin menetapkan tema, maka hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah apa sih role utama teman-teman? Role itu peran, artinya kalau saya itu ada di perusahaan, maka apa sih nilai tambah yang saya bisa berikan buat perusahaan? Saya akan mencontohkan salesperson ya, atau salesman. Role utama seorang salesman itu antara lain adalah satu, menjual unit sesuai dengan target dan policy yang ada di perusahaan. Dua, menjaga CS level kali ya. Jadi customer satisfaction level, karena kan layanan ada standar-standarnya. Dan ada beberapa yang lain. Saya akan coba untuk mengambil satu peran sales supervisor yang cukup signifikan, yaitu menjual unit. Seorang salesman itu mempunyai target tertentu dalam menjual unit. Di S1 kan targetnya 3. Andaikan saya adalah seorang salesman dan ternyata di 3 bulan terakhir pencapaian saya itu hanya 2 rata-rata. Berarti buat saya ini adalah problem. Apabila saya ingin melakukan perbaikan, maka saya bisa membuat kelompok. Lalu kelompok yang sama-sama ada di tempat saya ini mencoba untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kondisi ini. Nah, setelah saya tahu role saya apa dan problem saya apa, yaitu ini tadi, saya nggak bisa menjual seperti yang ditargetkan, maka langkah pertama saya adalah menetapkan tema yang saya akan perbaiki. Seperti teman-teman di sales ketahui, untuk melakukan penjualan itu ada tahapannya. Jadi kalau di tempat kita, itu kita kenal dengan 7 step of selling. Nah, di 7 step of selling itu ada seperti ini. Pertama adalah prospecting. Jadi gabungan antara suspecting dan prospecting. Kemudian ada greeting, ada qualifying, ada presentasi, ada negosiasi, ada closing, kemudian ada delivery. Seperti yang saya katakan pada bagian-bagian sebelumnya, bahwa pada saat teman-teman mencoba untuk melakukan perbaikan, maka teman-teman harus menggunakan data. Misalkan, saya mencoba untuk mengidentifikasi yang mana sih dari ketidakmampuan saya menjual ini, penyebab utamanya di yang mana. Misalkan, di prospecting awalnya itu saya punya data 100, jadi berdasarkan aktivitas pencarian customer, pencarian database, pameran dan segala macam, saya mendapati ada 100 orang misalkan prospek saya. Setelah itu saya coba untuk melakukan aktivitas berikut, yaitu greeting. Ternyata dari orang-orang 100 yang jadi prospek saya setelah saya telepon, itu hanya ada 90 yang kelihatannya bisa saya lanjutkan. Kemudian saya lanjutkan ke qualifying. Di qualifying ini adalah aktivitas di mana saya memverifikasi yang mana yang saya bisa datangi selanjutnya untuk saya tawarkan produk, yang mana yang mungkin tidak bisa saya proses hari ini. Ternyata misalkan datanya dari 90 yang saya hubungi, yang saya coba sapa untuk tanya kebutuhannya, hanya tinggal 70
yang bisa saya datangi. Lalu saya datangi yang 70 ini. Saya cerita kepada yang bersangkutan mengenai produk yang saya tawarkan, yaitu unit Toyota. Ternyata setelah saya presentasi, itu hanya ada 50 yang saya bisa lanjutkan ke tahapan negosiasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari 100, 90, 70, 50. Lalu ternyata dari 30 orang yang saya temui untuk negosiasi, closingnya hanya 2. Nah, ini fakta. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Kalau secara prosentase saya melihat penurunannya kan, dari 100 ke 90 ini tinggal 90% suksesnya. Dari 90 ke 70 80% suksesnya. Dari 70 ke 50 71%. Demikian seterusnya. Ternyata kalau saya lihat seperti ini, gap terbesar adalah saya dapati di sini, yaitu di negosiasi. Ternyata pada saat saya mengidentifikasi ini ada sekian. Ingat ya, menuju dari sini ke sininya teman-teman harus menggunakan prinsip Pareto, seperti yang sempat kita bicarakan di bagian sebelumnya. Jadi ini teman-teman tuangkan ke diagram Pareto, nanti keluar mana yang menjadi penyebab utama, lalu teman-teman address. Misalkan nih, kita sudah menentukan, oh ternyata yang saya akan angkat temanya adalah di negosiasi. Maka apa yang berikutnya saya harus lakukan? Setelah kita tahu bahwa negosiasi kita banyak gagal, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan brainstorming. Anggap saja dari hasil brainstorming itu keluar ini, misalkan, kenapa sih kita itu tidak bisa closing setelah negosiasi? Oh ternyata banyak yang minta diskon lebih. Awalnya saya tawarkan sekian, dia minta diskon lebih. Karena terbatas oleh policy, saya tidak bisa setujui, maka hilang. Kemudian yang bersangkutan ditanya, kenapa sih tidak closing sekarang? Oh, saya tunda dulu deh karena saya lihat-lihat saya punya kebutuhan yang lain. Atau mungkin mereka juga tidak bisa di closing setelah negosiasi karena ditolak leasing, atau DP-nya kurang, atau mobil lamanya belum laku, ada kebutuhan lain, pembeli berubah pikiran. Ini masih bisa banyak lagi. Setelah teman-teman mencoba untuk mengidentifikasi dari hasil brainstorming, nanti teman-teman bisa mendapatkan cukup banyak nih hal-hal yang timbul. Nah, langkah berikut setelah brainstorming mencari apa yang menjadi penyebab masalah gagal negosiasi, maka teman-teman di sini harus melakukan yang namanya stratifikasi tetap. Membuat masalah yang banyak tadi menjadi dikelompokkan. Anjuran saya, teman-teman coba kelompokkan tidak lebih dari 5. Karena kalau lebih dari 5, maka itu akan agak merepotkan. Nah, setelah teman-teman melakukan stratifikasi dan mendapati bahwa penyebab dari satu masalah itu hanya sekian, maka langkah berikutnya adalah membuat diagram Pareto. Jadi, misalkan teman-teman tahu bahwa yang menyebabkan negosiasi gagal adalah diskon, kemudian leasing yang tolak, pembeli yang susah diyakinkan, barangnya tidak ada, atau ada apa lagi lah. Nah, teman-teman coba cek. Saya juga menganjurkan pada waktu teman-teman membuat diagram Pareto, usahakan frekuensi kejadiannya itu di cover dalam rentang waktu minimal 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena kita mau memastikan kejadian ini benar nggak polanya. Jangan sampai nanti teman-teman hanya mengambil data 1 bulan. Saya khawatir kejadian 1 bulan tidak mewakili dari kondisi yang sesungguhnya. Itu sebabnya saya anjurkan 3 bulan. Apabila 3 bulan ini teman-teman sudah mendapati misalkan, oh kebanyakan kegagalan kita di dalam bernegosiasi karena alasan diskon di Januari terjadi misalkan berapa kali? 50 kali. Sementara di Februari 49, di sini 30. Lalu leasing yang nolak, oh ternyata di sini
Ada kejadian 15 kali, 20 kali, 10 kali. Lalu pembeli susah diyakinkan. Oh, ini kejadiannya lebih banyak lagi. Misalkan ada 70, ada 40, ini ada 60, misalkan seperti itu. Barangnya tidak ada 5 kali, misalkan 4 kali, 10 kali. Nanti tinggal teman-teman jumlahkan aja. Ini kalau dijumlahkan 80, 90, 100, 29 misalkan kayak gitu. 45, ini 170, ini 19. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu kalau kita buat diagram Pareto, maka kita dapati bahwa pembeli yang susah diyakinkan itu berkontribusi paling tinggi terhadap kegagalan negosiasi. Maka tema yang akan kita atasi atau tema yang akan kita pakai pada rencana perbaikan kali ini adalah bagaimana meningkatkan keyakinan pembeli agar dia bisa dimenangkan dan membeli di kita. Seperti itu. Jadi meningkatkan keyakinan pembeli. Oke. Demikianlah kita sudah mempelajari langkah pertama bagaimana kita bisa menetapkan tema. Semoga teman-teman Auto 2000 cukup jelas dan bersemangat untuk melakukan perbaikan. Sampai ketemu di langkah perbaikan berikutnya. Terima kasih. Halo rekan-rekan Auto 2000, jumpa lagi dengan saya Wiju. Pada kesempatan ini kita akan belajar langkah kedua dari 8 langkah perbaikan. Langkah kedua adalah menetapkan target. Dalam penetapan target, ada prinsip yang teman-teman harus perhatikan, yaitu SMART. Specific, measurable, achievable, realistic, dan time frame. Pada langkah pertama, pada saat kita menetapkan tema, contoh yang kemarin itu kita pakai adalah bagaimana meningkatkan keberhasilan kita menjual yang tadinya hanya 2 unit menjadi 3 unit, atau bagaimana meningkatkan success rate negosiasi yang tadinya 6% menjadi 10%. Kita coba terjemahkan itu ke dalam target. Secara spesifik, kita harus bisa menyatakan di sini sebetulnya apa yang akan kita tingkatkan. Oh, kita akan meningkatkan penjualan unit atau unit sales, atau kita akan meningkatkan success rate. Itu sudah cukup spesifik. Measurable atau kuantitatifnya adalah dari 2 menjadi 3, atau success rate dari 6 menjadi 10%. Seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah angka ini cukup achievable dan realistis? Ini adalah standar yang ditetapkan oleh manajemen, jadi pasti realistis. Dan juga ada yang sudah berhasil. Mungkin kebetulan kita saja yang tidak berhasil. Kemudian time frame. Time frame adalah rentang waktu kapan kira-kira hal ini bisa kita capai. Karena kita butuh melakukan persiapan, mungkin juga kita perlu meningkatkan kompetensi, maka rentang waktu yang kita coba untuk pakai sebagai deadline adalah 3 bulan. Jadi mulai dari perbaikan sampai nanti hasilnya bisa tercapai 3 secara konsisten, kita membatasi waktunya 3 bulan maksimum. Sehingga dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa target kita di dalam perbaikan kali ini adalah meningkatkan penjualan unit dari 2 menjadi 3 per bulan dalam kurun waktu 3 bulan. Atau kalau teman-teman mau menggunakan istilah success rate, kita bisa bilang meningkatkan penjualan unit dari success rate di negosiasi 6% menjadi 10% per bulan dalam kurun waktu 3 bulan. Begitu teman-teman yang bisa saya share pada teman-teman mengenai bagaimana menetapkan target. Selamat mencoba, semoga teman-teman berhasil.
tahun 2000, jumpa lagi dengan saya Wijung. Kita akan belajar lagi mengenai 8 langkah perbaikan. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai langkah ke-1, yaitu penetapan tema, langkah kedua tentang target. Sekarang kita akan masuk ke langkah ketiga, yaitu mencari penyebab yang dominan. Jadi siklusnya masih tetap menggunakan hal ini. Teman-teman, tentu masih ingat pada diskusi sebelumnya kita sudah membahas tema mengenai bagaimana meningkatkan keberhasilan negosiasi guna mencapai target minimal sales eksekutif. Itu tema yang kemarin kita tetapkan. Dan targetnya adalah keberhasilan negosiasi dari 6% menjadi 10% atau unit sales dari 2 menjadi 3 dalam kurun waktu 3 bulan yang akan datang. Kita akan mencoba sekarang menetapkan penyebab dari kegagalan kita melakukan apa yang kita akan capai tadi. Nah, kalau teman-teman masih ingat pelajaran sebelumnya, kita pernah bahas mengenai brainstorming. Saya akan sedikit flashback agar teman-teman ingat kembali. Jadi, apabila kita mau menetapkan masalah, kita akan menggunakan model yang sama seperti yang waktu itu kita sempat diskusikan, yaitu brainstorming. Masih ingat kan brainstorming seperti apa? Yaitu apabila di dalam kelompok ada sekian orang, maka masing-masing anggota dalam kelompok diminta untuk mengungkapkan idenya satu-satu secara bergantian bergiliran. Tidak boleh ada yang menyanggah atau yang mengomentari, hanya ditulis semua idenya. Seperti itu. Kita coba cek ya, kira-kira ide apa yang akan keluar. Seperti sudah kita tuliskan di sini bahwa target kita adalah meningkatkan keberhasilan negosiasi dari 6% menjadi 10%. Tentu saja 10% dari prospek. Nah, apa sih yang menyebabkan kita gagal untuk mencapai target 10% keberhasilan negosiasi? Ini saya sudah menyiapkan beberapa hal yang kira-kira menyebabkan negosiasi gagal. Anggap saja saya dengan tim sudah melakukan brainstorming, maka keluar sedemikian banyak penyebab dari negosiasi gagal. Contoh, kan kita sering bertanya, kenapa sih kok negosiasi dengan customer gagal, tidak menghasilkan SPK? Oh, karena diskon. Oh, pembelinya bilang tidak sekarang deh, nanti dulu. Produk kompetitor lebih bagus, dia bilang seperti itu. Oh, DP-nya kurang. Atau dia minta dikirim segera unitnya, sementara kita nggak punya unit yang dia minta, warnanya mungkin beda, atau tanggalnya tidak bisa sesuai dengan yang dia minta. Pembeli lebih pintar, lebih tahu tentang produk. Pada waktu negosiasi, tanya-tanya, dia tanya mengenai spek teknis, akhirnya dia lebih tahu, si customernya lebih banyak tahu, dan salesman-nya sendiri akhirnya nggak bisa menyanggah keberatan-keberatan dari si pembeli, sehingga dia nggak bisa memenangkan negosiasi. Atau si customer bilang kemahalan karena dia bilang untuk produk yang sejenis semestinya begini begitu. Intinya adalah value for money yang dikeluarkan oleh konsumen itu tidak seimbang, sehingga dia tidak jadi beli. Atau bisa jadi karena customer tidak dekat dengan si salesman. Jadi pada waktu konsumen itu mengajukan keberatan-keberatannya, ada sisi emosionalnya yang nggak tergarap. Jadi dia bilang, udah deh, gue cari yang lebih bisa ngebantu aja. Dia nggak percaya. Kurang paham maunya customer, kalah gertak, kan kadang-kala penampilannya pembeli itu kan bisa jadi sangat pede, sehingga begitu dibilang, ini produknya benar bagus nggak? Kalau nggak bagus saya balikin ya. Minder sendiri si salesman-nya, bisa kayak gitu. Tidak pede, salah hitung kredit, akhirnya begitu dihitung itu ternyata customer merasa dia tidak cukup fair diperlakukan karena dianggap banyak terlalu berat, maka batal. Kemudian kurang bisa meyakinkan customer, kurang tahu produk dan segala macam. Ini contoh sebuah brainstorming, misalkan seperti itu. Lalu langkah berikutnya apa yang kita harus lakukan? Nah, dari sekian banyak hal, maka kita harus melakukan pengelompokan. Karena kalau semua kita coba atasi, maka kemungkinan ada yang mirip-mirip. Jadi kembali ke sini,
seperti yang sempat saya bahas di bagian awal, setelah kita melakukan brainstorming, maka kita akan melakukan stratifikasi. Apa itu stratifikasi? Stratifikasi adalah hal-hal yang sama kita akan kelompok-kelompokkan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalah diskon kita buat kategori saja ya. Misalkan kalah diskon ini artinya berkaitan dengan keberatan di harga. Kita kasih misalkan simbol 1. Ada lagi nggak di sini yang berkaitan dengan keberatan harga? Misalkan tidak sekarang, mungkin dia belum punya daya beli, produk kompetitor, DP kurang, mungkin juga keberatan harga ini ya. Mungkin kita bisa kategorikan ini kelompok 1. DP kurang, kita mungkin masukkan ke situ kali ya. Beda nggak DP kurang sama kalah diskon? Mungkin mirip-mirip, kita anggap aja sama dulu. Kemudian ada lagi nggak yang berkaitan dengan keberatan di harga? Value for money, nah ini mungkin nih. Kemudian tidak dekat dengan customer, kurang paham maunya customer, kalah gertak, tidak pede, salah hitung kredit, mungkin juga berkaitan dengan harga. Kurang bisa meyakinkan konsumen, kurang tahu produk, pelanggan kurang yakin, barangnya bagus, salesman tidak sabar, customer tidak punya duit. Ini juga mungkin berkaitan dengan aspek 1 dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga yang berikutnya, tidak sekarang. Tidak sekarang artinya apa? Bisa jadi kita salah di dalam mengidentifikasi kebutuhan customer. Salah identifikasi. Misalkan ini 2. Ada lagi nggak yang kira-kira masuk kategori 2? Salah identifikasi. Meminta dikirim segera tetapi nggak bisa, mungkin tidak sekarang, bisa juga yang salah identifikasi. Pembeli lebih pintar, tidak dekat dengan konsumen, kurang paham maunya, kalah gertak, segala macam, rasanya enggak. Produk kompetitor dia bilang lebih bagus. Ini rasanya sih berkaitan dengan tidak bisa meyakinkan ya. Tidak bisa meyakinkan. 3. Nah mungkin ini masuk 3. Kemudian mobil lebih pintar, tahu tentang produk, mungkin ini masuk 3. Lalu tidak dekat dengan konsumen, kurang paham maunya customer, ini juga masuk kategori 3. Kalah gertak mungkin berkaitan dengan kepercayaan diri, tidak bisa meyakinkan, bisa jadi ini masuk kategori 3. Kurang bisa meyakinkan konsumen, ini 3. Kurang tahu produk, tidak bisa meyakinkan konsumen, masuk 3. Apalagi pelanggan kurang yakin barangnya bagus, ini 3. Salesman tidak sabar, terburu-buru, mungkin lepas kategori sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dari sekian banyak materi brainstorming yang kita ketemukan, kalau kita mau kategorisasi itu hanya bisa dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah bagaimana kita bisa mengatasi keberatan yang bersangkutan berkaitan dengan harga. Kemudian 2, ini salah identifikasi. Yang ketiga adalah tidak bisa meyakinkan siapa si pelanggan. Oke, kita akan coba ambil satu contoh bagaimana kita mencoba mencari penyebab utama dari keberatan di aspek harga. Ini kan baru indikator aja. Penyebab dari masalah kalah dari negosiasi adalah keberatan di harga. Kita tulis saja keberatan di harga. Kenapa sih orang itu bisa keberatan di harga? Atau mungkin panahnya berbalik, mungkin lebih cocok panahnya ke atas. Kenapa keberatan di harga? Oh, yang bersangkutan tidak tahu bahwa sebenarnya produk kita itu punya keunggulan apa. Tidak tahu keunggulan produk
Kenapa yang bersangkutan tidak tahu keunggulan produk? Bisa jadi kita dalam mengungkapkan atau menjelaskan tentang produk tidak menyampaikannya secara sistematis. Tidak secara sistematis. Kenapa kok kita tidak menyampaikannya secara sistematis? Bisa jadi karena kita tidak tahu tentang siapa yang kita bidik. Jadi kita nggak tahu orangnya siapa. Tidak tahu customer need. Bisa saja customer justru concern atau punya kebutuhan khusus tentang kenyamanan, sementara kita lebih menawarkan yang hemat seperti itu. Itu kan pasti nggak ketemu. Sehingga kita harus tahu dulu customer itu need-nya apa. Kemudian setelah kita tahu need-nya apa, kita bisa sajikan secara sistematis. Kalau kita bisa sajikan sistematis, dia tahu produknya, tentu saja dia mungkin tidak terlalu keberatan tentang harga. Kenapa sih kita tidak tahu tentang customer need? Bisa jadi kita tidak kenal customernya. Kenapa sih kita tidak kenal customernya? Bisa jadi pada saat kita mengunjungi customer itu lebih hanya terjun bebas. Ya udahlah, nanti saya gali di lapangan. Sehingga pada waktu ketemu akhirnya kita tidak punya cukup data, kurang research misalkan. Kurang research tentang kebutuhan customer. Bisa jadi teman-teman sales kita itu tidak tahu bagaimana harus melakukan itu, tidak tahu bagaimana mengumpulkan data tentang customer. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa sebetulnya keberatan tentang harga itu disebabkan oleh cukup banyak. Nah, setelah kita coba cari tahu, misalkan ini sudah tidak bisa untuk kita gali lebih jauh, maka ini kita anggap sebagai penyebab utama dari keberatan pada harga yang tidak bisa kita menangkan. Kalau teman-teman perhatikan di sini, teman-teman kan mungkin sudah tahu ya, Fishwood. Sudah pernah dengar masalah diagram tulang ikan? Jadi di dalam diagram tulang ikan itu penyebab dari satu masalah itu biasanya dikategorikan menjadi 5. Pertama adalah cara atau metode, kemudian adalah faktor manusia, kemudian faktor alat, faktor bahan, faktor lingkungan. Tadi kita sudah lihat bahwa yang menyebabkan negosiasi tidak berhasil pada saat kita bernegosiasi dengan pelanggan adalah karena pelanggan keberatan dengan harga. Setelah kita coba telusuri, ternyata ketidakmampuan kita untuk mengatasi keberatan pada pelanggan tentang harga adalah karena ketidaktahuan kita bagaimana mengumpulkan data tentang customer tadi. Nah, kalau dilihat seperti ini, kita akan memasukkan ini sebagai penyebab faktor apa? Apakah itu masuk kategori alat, manusia, bahan, lingkungan, atau apa? Kalau melihat seperti ini, kelihatannya ini lebih cocok masuk faktor manusia sepertinya sih. Bisa juga faktor cara. Sebut saja faktor cara lah ya. Jadi harga, keberatan tentang harga. Nanti teman-teman memasukkan hal-hal ini ke dalam diagram tulang ikan, karena ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh
teman-teman kita yang melakukan perbaikan dengan menggunakan alat tulang ikan. Mereka langsung mencoba melakukan upaya perbaikannya di dalam diagram tulang ikan sendiri. Hal itu akan membuat dia terperangkap dan susah. Jadi lebih baik menurut saya, pada saat teman-teman mencoba mencari penyebab dari satu masalah, teman-teman buat seperti ini di dalam kertas terpisah. Setelah itu teman-teman tentukan apakah ini masuk kategori penyebabnya cara, penyebabnya manusia, alat, bahan, atau lingkungan. Setelah itu baru dipindahkan ke diagram tulang ikan. Demikian cara yang teman-teman bisa pakai untuk mencoba mencari penyebab utama dari satu masalah. Itu tadi baru satu. Untuk yang kedua juga begitu. Misalkan salah identifikasi atau tidak dapat meyakinkan customer, itu juga teman-teman menggunakan cara yang sama. Kenapa sih kita tidak bisa meyakinkan pelanggan? Nanti dicari penyebabnya. Demikian seterusnya kurang lebih hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mengidentifikasi sebenarnya penyebab utama dari persoalan yang teman-teman hadapi itu apa. Demikian untuk langkah ketiga. Semoga teman-teman dapat mencoba dan berhasil dengan perbaikan yang teman-teman lakukan. Teman-teman Auto 2000, jumpa lagi dengan saya Wijung. Kita akan sekarang belajar mengenai langkah keempat dari 8 langkah perbaikan yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi di langkah keempat ini kita akan mencoba melakukan rencana perbaikan. Bila teman-teman masih ingat di langkah keempat, di mana kita mencoba untuk mencari penyebab utama dari satu hal, maka di langkah keempat ini kita sudah harus tahu dulu apa yang menjadi penyebab utama dari satu masalah. Nah, kita tetap mengacu kepada contoh sebelumnya. Di contoh sebelumnya itu dikatakan bahwa sales eksekutif kita itu kalah untuk bernegosiasi, artinya dia tidak bisa memenangkan negosiasi dengan customer. Salah satunya pada waktu kita lacak adalah dia tidak bisa mengatasi keberatan customer tentang harga. Lalu kita coba cari, ternyata ini contohnya, penyebabnya adalah yang bersangkutan tidak tahu bagaimana cara mendapatkan data kebutuhan customer secara baik. Nah itu, jadi ini yang kita akan coba atasi. Sekarang kita masuk ke langkah keempat, yaitu rencana perbaikan. Dalam melakukan rencana perbaikan, ada satu cara sederhana yang teman-teman bisa pakai. Kita menggunakan 5W 2H. Apa itu 5W? Teman-teman Auto 2000, jumpa lagi dengan saya Wijung. Kita akan sekarang belajar mengenai langkah keempat dari 8 langkah perbaikan yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi di langkah keempat ini kita akan mencoba melakukan rencana perbaikan. Bila teman-teman masih ingat di langkah keempat, di mana kita mencoba untuk mencari penyebab utama dari satu hal, maka di langkah keempat ini kita sudah harus tahu dulu apa yang menjadi penyebab utama dari satu masalah. Nah, kita tetap mengacu kepada contoh sebelumnya. Di contoh sebelumnya itu dikatakan bahwa sales eksekutif kita itu kalah untuk bernegosiasi, artinya dia tidak bisa memenangkan negosiasi dengan customer. Salah satunya pada waktu kita lacak adalah dia tidak bisa mengatasi keberatan customer tentang harga. Lalu kita coba cari, ternyata ini contohnya, penyebabnya adalah yang bersangkutan tidak tahu bagaimana cara mendapatkan data kebutuhan customer secara baik. Nah itu, jadi ini yang kita akan coba atasi. Sekarang kita masuk ke langkah keempat, yaitu rencana perbaikan. Dalam melakukan rencana perbaikan, ada satu cara sederhana yang teman-teman bisa pakai.
kita menggunakan 5W 2H. Apa itu 5W? W yang pertama adalah what, kemudian why, W yang kedua, W yang ketiga adalah where, who, kemudian when. Lalu H yang satu ini bicara mengenai how. Dan yang berikutnya adalah how much, yang berkaitan dengan budget. Oke, sekarang kita lihat satu-satu. Apa yang kita mau coba untuk buat rencana perbaikannya? Oh, ternyata yang kita mau coba buat rencana perbaikannya adalah cara untuk mendapatkan data tentang konsumen sehingga kita bisa mengidentifikasi dia butuh apa. Cara mendapat data customer ya, yang akan diajak bernegosiasi. Terus pertanyaan berikutnya adalah why. Kenapa ini perlu? Oh, kita mencoba untuk mendapatkan data ini agar kita tahu need-nya customer itu apa, sehingga pada waktu nanti kita menghadapi customer, kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk bisa mengantisipasi keberatan mereka, sehingga kita bisa counter dari berbagai sisi untuk meng-counter keberatan customer terhadap harga. Di mana ini? Nah, ini kita akan lakukan pada saat kita bernegosiasi. Saat nego dengan customer. Kemudian siapa yang akan melakukan ini? Artinya perbaikan ini akan menjadi tanggung jawab siapa? Sebut aja PIC-nya siapa. Unitnya kapan? Ini batas waktunya ya. How? Nah, how ini menjadi signifikan karena teman-teman harus benar-benar mengadres what. Jadi dari penjelasan sebelumnya kita dapati bahwa teman-teman kita itu nggak bisa bernegosiasi dengan baik mengatasi keberatan customer tentang harga karena dia nggak tahu sebetulnya customer ini punya need apa, seperti itu. Saya pernah ketemu dengan salah seorang supervisor di tempat kita. Dia mengatakan kepada saya pada waktu dia ketemu dengan fleet customernya bahwa dia itu sulit untuk bisa memenangkan deal kontrak dengan customer tadi karena customernya selalu bilang diskonnya kurang. Artinya apa? Customer ini kan punya concern tentang cost. Apa benar dia selalu meminta diskon? Itu yang harus benar-benar kita pahami. Karena saat orang itu berkata mengenai diskon, sebetulnya belum tentu itu yang menjadi keberatan utama dia. Bisa jadi yang menjadi keberatan utama dia adalah cost per kilometernya, atau apakah memang mereka bisa tidak memindahkan atau memindahkan orang atau barang dari satu titik ke titik tertentu dengan biaya tertentu dengan kepastian tertentu. Mungkin itu yang lebih menjadi catatan dari customer. Hanya saja karena customer tidak bisa mengungkapkan itu, akhirnya keluarnya di diskon. Pada pertemuan dengan supervisor itu, saya katakan kepada yang bersangkutan, coba Anda cek lebih dalam, sebetulnya need-nya dia tentang diskon itu latar belakangnya apa. Ternyata begitu dilacak, si bagian pembelian dari perusahaan tadi itu lebih concern terhadap bisa nggak sih sebetulnya kalau dia beli mobil itu reliable. Artinya dia nggak perlu keluar ongkos tambahan apabila mobil yang dia sudah beli ini mengalami kerusakan. Nah, saya bilang kemudian sama supervisor ini, kalau memang concernnya seperti
Maka pada saat kamu menawarkan produk ke dia, tawarkan aja seluruh paket bahwa Bapak, Ibu, kendaraan atau unit yang saya jual ini, saya tidak hanya jual unit, tapi saya jual juga kepastian bahwa Ibu bisa menggunakannya dengan downtime minimal berapa atau maksimal berapa, atau utilisasinya maksimum berapa persen. Contoh konkretnya begini. Mungkin si ibu ini atau si bapak ini menggunakan mobil ini untuk kebutuhan transportasi karyawannya. Sehingga kalau karyawannya itu tidak bisa diantar dengan menggunakan mobil ini, dia harus menggunakan taksi. Ini kan biaya buat dia. Akhirnya hitung-hitungan harus berapa. Kita bisa bilang sama dia, oke Bu, mobil ini bisa dipakai selama jam kerja. Apabila ibu butuh servis, kami akan datangkan PHS. Kemudian apabila ada mobil yang rusak dan harus rawat inap, maka kami akan memberikan mobil pengganti. Bisa seperti itu di dalam kontrak. Sehingga pada waktu kita deal dengan customer, kita tidak hanya terpaku pada aspek diskon. Begitu juga dengan ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena sering sekali kalahnya kita di dalam negosiasi dengan customer yang keberatan dengan harga, kita terperangkap untuk hanya mendiskusikan tentang berapa besar diskon yang kita bisa berikan. Padahal belum tentu itu yang menjadi keberatannya pelanggan. Nah, how-nya ini menjadi penting. Kenapa? Karena pada saat kita memiliki data yang baik, yang benar tentang customer, kita bisa mengantisipasi keberatan-keberatan mereka dan kita bisa menawarkan solusi-solusi untuk mengatasi keberatan dia tentang harga dengan cara lain. Untuk how, kita harus memikirkan gimana caranya agar what-nya ini bisa kita selesaikan. Di sini kan what-nya adalah cara mendapatkan data customer yang akan diajak bernegosiasi. Jadi Anda harus tahu kira-kira customer atau yang kita akan ajak bernegosiasi itu memiliki karakteristik seperti apa. Jadi kita bisa lihat dia pernah punya riwayat keluhan apa sih. Kemudian dia punya kondisi psikologis, artinya orang ini apakah tipikal orang yang memang selalu komplain seperti itu, atau mungkin dia punya hobi apa. Dengan begitu nanti Anda akan bisa masuk secara lebih baik. Kemudian kondisi ekonomi yang dia concern itu seperti apa. Nah, how-nya di sini nanti untuk memudahkan bisa saja kita usulkan membuat semacam form research yang harus diisi. Ada form tentang customer yang harus diisi sebelum yang bersangkutan negosiasi. Nah, nanti formnya ini di-exercise oleh teman-teman. Setelah itu baru perhitungkan kira-kira untuk bisa melakukan ini semua itu ada budget. Ada kebutuhan budget berapa rupiah. Begitu kurang lebih yang bisa kita lakukan untuk membuat rencana perbaikan dan menggunakan cara 5W2H. Pastikan bahwa apa yang akan Anda atasi itu apa secara spesifik, kemudian alasannya kenapa, lalu di mana ini untuk kebutuhannya saat nego dengan customer nanti, siapa, ini butuh PIC, due date ini kapan, maksimum ini semua harus sudah terselesaikan. Nah, bagaimana? Di sini dituliskan aja dan berapa biayanya. Rasanya ini cukup bisa membantu teman-teman untuk membuat rencana perbaikan. Semoga teman-teman cukup semangat untuk melakukan perbaikan dengan menggunakan cara 5W2H.